Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin menyapa rekan-rekan satuan pengamanan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, dimanapun area tugasnya, dimanapun berada. Semoga tetap lancar dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita dalam menjaga keamanan di wilayah tugas kita. Pada pagi hari ini kembali saya akan membuat video materi tentang Satpam. Berhubung 2 hari yang lalu ada salah satu subscriber saya bertanya dalam kolom komentar pada video sebelumnya. Pertanyaannya adalah, Bang Den, apa perbedaan Satpam yang sudah pendidikan garda pertama dengan Satpam yang belum pendidikan? Juga apa plus minusnya, jadi seperti kekurangan dan kelebihannya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Saya rasa ini juga perlu kita sosialisasikan, kita sampaikan agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang melihat video ini, juga menambah informasi kepada adik-adik kita, junior-junior kita yang baru bergabung dan mengabdikan dirinya sebagai seorang satpam di dunia keamanan. Satuan Pengamanan Indonesia. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan semua mengenai PAM Swakarsa yang terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan dan semoga informasi yang saya berikan bisa menambah motivasi dan semangat kerja kita semua dalam pengabdian kita sebagai seorang petugas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa saya katakan di seluruh wilayah Indonesia? Karena memang satpam dimanapun, kemanapun kita pergi, pasti kita menemukan satpam gitu. Di mana-mana ada satpam, di rumah sakit, di perhotelan, di perbankan, ya, bahkan di tempat pariwisata, pusat perbelanjaan, mall, ya, pertokoan, dan seluruh industrial security lainnya ya, mulai dari bandara, pelabuhan, galangan kapal, perusahaan, instansi pemerintahan, gedung-gedung anggota dewan, DPR, MPR, DPRK, kantor-kantor instansi pemerintahan lainnya, BUMN, pertambangan, migas, perkebunan, pokoknya seluruh industrial security, seluruh industrial pasti ada satpamnya. Jadi satpam sangat berperan aktif dalam membantu tugas Polri menjaga keamanan Indonesia selama ini. Jadi tidak bisa lagi kita memandang sepele, memandang sebelah mata profesi satpam. Tanpa satpam Indonesia tidak aman dengan sekali. Ya, karena Indonesia sangat luas sekali. Jadi dengan hadirnya satpam itu sangat membantu dalam menjaga keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, informasi apa? Informasinya adalah mengenai PAM Swakarsa. Jadi PAM Swakarsa ini dasar hukumnya itu ada dari Undang-Undang Kepolisian. Nah, jadi ke depan PAM Swakarsa ini terbagi dalam 3 kelompok atau 3 bentuk. Yang pertama itu adalah Satpam, Satuan Pengamanan. Yang kedua adalah Satkamling. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk lain. Saya secara garis besarnya aja saya ingin jelaskan. Satpam ya mungkin teman-teman sudah tahu sendiri karena sudah lama ada. Kalau Satkamling ini ya, Satkamling ini sebenarnya prakteknya sudah ada, tapi untuk regulasi hukumnya ini baru disusun, baru dibuat dalam bentuk Perpol. Belum disahkan, masih draft, tapi ya kita wajib mengapresiasi kepada pimpinan-pimpinan kita di Mabes Polri di sana, di Baharkam, pada tim-tim ahli yang telah menyusun Perpol ini. Terima kasih banyak dalam upaya-upaya yang telah diberikan untuk peningkatan pemuliaan profesi satuan pengamanan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Apa dia itu? Jadi Satkamling. Satkamling ini itu adalah satuan keamanan lingkungan. Satuan keamanan lingkungan yang dikelola di pemukiman oleh RT RW setempat. Nah, jadi Satkamling ini
diketuai oleh ketua RT, ketua RW atau tokoh masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat, ditunjuk sebagai ketua Satkamling, ya bisa kita katakan sebagai koordinator keamanan di lingkungannya lah. Nah, jadi Satkamling itu tugas pokoknya ya kurang lebih untuk menyelenggarakan keamanan, keterlibatan masyarakat di lingkungan pemukimannya. Jadi pelaksananya siapa Satkamling ini? Pelaksananya itu ada 3. Yang pertama, ketua RT atau RW boleh memakai jasa satpam untuk menjaga keamanan lingkungannya atau Satkamlingnya. Satuan Keamanan Lingkungan boleh memakai jasa satpam. Yang kedua, boleh memakai sistem ronda atau masyarakat secara bergilir warga gitu ya. Nah, ini pakaiannya bebas, rapi. Atau menggunakan Satkamling berbayar. Satkamling berbayar ya orang dipekerjakan dibayar bulanan gitu. Tapi bukan satpam. Nah, apa bedanya yang Satkamling berbayar dengan satpam? Bedanya adalah ketika ketua RT atau RW menggunakan jasa satpam, maka ketua RT atau RW itu wajib menggunakan satpam dari sumber BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Karena ketika mengambil satpam dari sumber BUJP, maka secara otomatis hak-hak satpam itu minimal gajinya itu sudah UMK gitu, UMK, upah minimum kota, dan juga BUJP dipastikan ya, karena pembinaannya seperti itu akan mengirimkan satpam-satpam yang profesional ke situ, satpam yang sudah memiliki pendidikan, satpam yang sudah memiliki kompetensi dasar kepolisian terbatas ya. Jadi kalau ketua RT atau RW berdasarkan musyawarah mufakat warga mampu membayar Satkamling dari sumber satpam minimal itu UMK ya, dengan hak-hak normatif lainnya juga terpenuhi, silakan. Tapi jika tidak sanggup membayar sesuai UMK, peraturan perundang-undangan berlaku dan hak normatif lainnya, maka tidak boleh menggunakan satpam, pakai aja sistem ronda dari masyarakat. Oh, kalau kira-kira masyarakat di sekitar situ tidak memungkinkan untuk sistem ronda, mungkin karena memang aktivitasnya rata-rata masyarakat di pemukiman itu pekerja semua, ya bisa pakai sistem Satkamling berbayar. Nah, Satkamling berbayar ini ketua RT atau RW memberi upah kepada orang untuk menjaga pemukimannya. Nah, dan ini berdasarkan kesepakatan warga, kemampuan warga berapa gitu kan. Tapi si pelaksana ini tidak boleh menggunakan seragam satpam. Nah, ini luar biasa sekali. Karena bukan rahasia umum lagi, kita sering melihat di perumahan-perumahan pakai baju satpam, tulisannya satpam, apa itu kaos ataupun baju yang PDL atau PDH, tapi ternyata ketika kita cek ilegal, bodong, satpamnya bodong, belum pendidikan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim ahli di Mabes Polri sana, Bahkam, yang telah menyusun Perpol ini. Semoga cepat direalisasikan, karena ini bentuk penghargaan terhadap profesi satpam dan pemulihan profesi satpam bagi khususnya terutama bagi rekan-rekan satpam yang sudah legal, yang telah memiliki kompetensi dasar kepolisian terbatas Kedah Pratama. Itu dia. Jadi Satkamling yang dibayar RT RW itu tidak boleh menggunakan seragam yang mirip-mirip dengan TNI, Polri, ataupun yang mirip dengan seragam satpam. Jadi dia bisa buat seragam sendiri tapi tidak mirip seragam TNI, Polri, atau satpam. Itu untuk Satkamling berbayar. Itu intermezzo aja sedikit informasi, semoga bermanfaat ya, bahwa ke depan satpam akan terus berkembang lebih maju dan profesional tentunya. Jadi kembali ke pertanyaan pertama, apa perbedaan satpam yang sudah pendidikan dan belum pendidikan? Secara wewenang ya, secara wewenang satpam dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya itu dilindungi oleh undang-undang rekan-rekan. Undang-undang apa? Undang-undang kepolisian ya. Juga tegas lagi dalam secara spesifik di dalam peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Di dalam peraturan Kapolri tersebut sudah diatur sangat jelas sekali tentang tugas pokok, fungsi dan peranan seorang satpam. Nah, jadi saya simpelkan, saya ini sedikit pada intinya satpam itu mempunyai wewenang kepolisian kan. Jadi apapun wewenang polisi itu satpam mempunyai wewenang yang sama dengan polisi, tapi hanya
bisa dilakukan secara terbatas di wilayah tugasnya saja. Jadi contoh wewenang polisi, contohnya apa? Contoh, polisi mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap suspek, terduga, atau orang yang dicurigai yang di sekitarnya. Kemudian polisi bisa memeriksa atau menahan identitas seseorang, bisa melakukan penangkapan, interogasi, dan lain sebagainya. Begitu juga satpam. Satpam mempunyai wewenang yang sama dengan polisi di wilayah tugasnya secara terbatas tentunya. Jadi dia bisa melakukan penggeledahan terhadap orang, ya, melakukan pemeriksaan barang, pemeriksaan identitas, ya, termasuk menahan identitas sebagai jaminan untuk dia akses masuk ke dalam. Wewenang untuk menggunakan borgol, wewenang untuk menangkap, menginterogasi, itu tingkat pertama. Itu bagi satpam yang sudah memiliki kompetensi dasar kepolisian terbatas garda pertama. Nah, satpam yang belum pendidikan itu tidak punya wewenang itu, rekan-rekan. Jadi satpam yang belum pendidikan itu ilegal. Dia tidak punya wewenang menggunakan seragam satpam aja, dia tidak punya wewenang karena di sini ada logo Polda. Ya, karena kartu tanda anggota kita itu menunjukkan keabsahan atau legalitas kita dalam melaksanakan tugas. Kartu tanda anggota kita dikeluarkan oleh Polda masing-masing wilayah tugas. Itu seperti itu. Ya. Jadi satpam yang belum pendidikan tidak mempunyai wewenang fungsi kepolisian. Jadi dia tidak bisa menggeledah, tidak bisa memeriksa identitas orang, tidak bisa menangkap, bahkan menggunakan borgol aja dia tidak punya wewenang. Itu secara wewenang. Nah, plus minusnya apa? Plus minusnya otomatis satpam yang sudah memiliki kompetensi dasar kepolisian terbatas ini mempunyai harga jual ke perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang besar. Contoh, ketika satpam memiliki kompetensi, skill, kemampuan, spesialisasi, itu bahkan gajinya ada yang sampai 10 juta, 15 juta. Ini bukan candaan, ini terbukti rekan-rekan. Ya, silakan rekan-rekan cek. Ya, satpam-satpam yang bertugas di Freeport sana, di Bank Indonesia, ya, Epson, mana lagi, perusahaan bonafit lah, Exxon Mobil, pokoknya banyak lah, silakan dicek aja. Pertamina itu mereka gajinya bukan 3-4 juta, 5 sampai 10 sampai 15, bahkan ada yang 20 juta. Nah, itu keuntungannya. Ketika kita melamar ke salah satu perusahaan yang bonafit, kita mempunyai skill, kemampuan, keterampilan, profesionalitas dalam bertugas, dibekali lagi dengan ijazah sebagai bukti kita sudah memiliki kompetensi garda pertama, yaitu ijazah satpam, ijazah garda pertama, maka otomatis kita akan menang satu klik, satu tingkatan dibanding orang yang melamar kosong tanpa kompetensi pelan terbatas. Apalagi sekarang ini gencar-gencarnya terus sosialisasi mengenai satpam yang belum pendidikan itu, apabila terkena sweeping, sidak, akan langsung dilucuti. Jadi otomatis pengguna satpam, sekarang zamannya udah berubah nih. Pengguna satpam rata-rata pasti ketika merekrut satpam itu akan meminta satpam yang telah memiliki kompetensi kepolisian terbatas atau garda pertama. Nah, jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ya, saya sarankan bagi rekan-rekan yang sudah pendidikan, alhamdulillah, saya sarankan untuk tetap terus mengupgrade skill, kemampuan, dan cari ke perusahaan-perusahaan bonafit yang bisa lebih baik untuk mensejahterakan kehidupan rekan-rekan juga untuk keluarga. Bagi rekan-rekan yang belum pendidikan, segera, ya, karena profesi satpam ini profesi mulia gitu loh, profesi yang kita bisa berkarir di dalamnya. Jangan jadikan profesi satpam ini sebagai profesi batu loncatan, karena nganggur masuk satpam. Tidak, zamannya udah berubah rekan-rekan. Tak percaya rekan-rekan silakan melamar. Kalau niatnya seperti itu tidak akan diterima. Nah, mulai dari tinggi badan aja kita udah diseleksi ketat dan segala macam. Sudah cukup jelas ya rekan-rekan. Mungkin demikian dulu sementara untuk hari ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Tetap semangat dalam pengabdian sebagai seorang pengamanan. Ya, ingat, tugas menjaga keamanan itu sangat mulia rekan-rekan, walaupun harus nyawa taruhannya. Tapi selama kita melaksanakannya ikhlas, selama kita profesional bertugas, insya Allah semua akan berjalan mengalir seperti yang
kita harapkan mengalir sesuai dengan keinginan semua pihak, yaitu terciptanya keamanan di wilayah tugas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Korsa 813.